Saya hari ini mendapatkan banyak sekali pelajaran. Kenapa? Karena melihat semangat Anda yang begitu membara, rasa-rasanya ini saya langsung berkeringatan. Jadi artinya di ruangan ini udara ini jadi panas. Kenapa? Karena semangat Anda yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda. Saya bicara di beberapa kota di Vision Seminar, tapi saya benar-benar terkesan di ruangan ini. Saya benar-benar terkesan di kota Jambi ini, karena Anda menunjukkan bahwa Anda seorang leader yang luar biasa. Pada saat saya kuliah, pada saat itu saya ditanya sama dosen saya, pertanyaannya unik. Pur, apa bedanya orang tua dan orang muda? Itu katanya. Nah, waktu itu saya bingung maksud pertanyaannya apa. Kalau secara simpel kita jawab orang tua pasti keriput, orang muda pasti masih seger, betul kan? Nah, ternyata maunya bukan seperti itu. Jawaban yang dia mau, dosen saya bukan seperti itu. Saya bingung nyari jawabannya, dan akhirnya ketemu beliau menjawab sama saya. Nah, bedanya orang tua dan orang muda adalah kalau orang tua, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan pada anak cucunya. Mereka selalu menceritakan dulu, ya kan? Coba kalau tanah itu saya beli, nak, kakek akan jadi orang kaya raya. Dulu coba, nak, kalau itu rumah saya beli, mungkin begitu saya jual sekarang udah miliaran, kakek sudah kaya raya. Dulu coba saya kalau join Tiansi, nak, kakek akan jadi kaya raya. Itu orang tua. Nah, sekarang orang muda apa kalau ditanya? Orang muda kalau ditanya selalu masa depannya. Apa yang harus saya lakukan berikutnya? Dan itu artinya Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu kira-kira di ruangan ini orang muda apa orang tua? Orang muda, luar biasa, tepuk tangan untuk Anda, ya. Banyak sekali cerita-cerita dari orang-orang tua terdahulu Bapak Ibu sekalian. Selalu kalau cerita seperti itu, selalu menceritakannya dulu. Coba itu saya beli, nak. Dulu coba saya melakukan seperti ini, saya akan jadi orang kaya. Tapi itu semua sudah berlalu. Apakah Anda di ruangan ini juga ingin menjadi seperti orang tua seperti itu pada saat nanti Anda menjadi orang tua? Cerita sama anak cucu Anda. Saya yakin Anda tidak seperti itu, betul? Anda pasti mengatakan kepada anak cucu Anda bahwa ini loh, nak, hasil perjuangan kakek zaman dulu. Yang sekarang kamu nikmati hasil perjuangan kakek zaman dulu. Saya dilahirkan tempatnya cukup jauh, dari Jakarta pun jauh, Jawa Timur, dari sebuah kabupaten di Tulungagung. Kebetulan saya memiliki saudara 8, saya adalah anak yang terakhir. Anda bisa bayangkan kalau biasanya anak yang terakhir itu anak yang sukanya dimanja-manja, ya, apa maunya dituruti, betul? Nah, orang-orang selalu berpikir seperti itu. Tapi waktu itu tidak saya alamin. Karena perjalanan kehidupan keluarga saya waktu itu sangat pas-pasan sekali. Kebetulan pada saat saya masih kecil, saya tidak lama merasakan kasih sayang dari orang tua saya. Jadi kebetulan pada saat saya kelas 1 SD, bapak saya sudah meninggalkan saya. Jadi beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Saya ingat sekali sebenarnya masa itu adalah masa yang paling sedih yang saya alamin. Tapi sudah beberapa kali saya selalu ceritakan kisah itu. Saya juga nggak ingin sedih pada hari ini. Pada saat orang tua sebagai tulang punggung keluarga saya meninggal, akhirnya ibu saya menjadi kepala keluarga, menghidupi begitu banyak anaknya. Bapak Ibu sekalian bayangkan, semasa masih hidup, bapak saya bekerja keras sekali. Saya tahu pekerjaan beliau, kebetulan beliau bertani, dan juga beliau kegiatan sehari-harinya setelah bertani, beliau berjualan cangkul, alat-alat pertanian, sabit dan lain-lain. Dan saya juga sering lihat, karena saya sering diajak pada saat itu naik sepeda gitu, putar-putar, belum tentu seharian beliau jualan laku. Anda bisa bayangin kalau kita makan, kadang-kadang beliau uangnya sangat pas-pasan sekali. Makanya sering kali pada saat kita makan bersama keluarga, itu beliau makan terakhir sekali, nggak mau makan duluan. Jadi kalau kita berkumpul berdelapan, itu lagi makan sama ibu saya, bapak saya pasti makannya terakhir kali. Dan yang sering kali terjadi, anaknya pada saat makan masih kekurangan. Akhirnya bapak saya yang tadinya nasi masih di piring, akhirnya nggak jadi makan, diserahkan ke anak-anaknya. Dan bapak saya nggak jadi makan. Jadi Anda bisa bayangkan dari kondisi itu, Anda saya yakin sudah bisa melihat seperti apa keluarga saya pada saat itu. Akhirnya begitu bapak saya meninggal, ibu saya harus berjuang. Akhirnya ibu saya waktu itu kerjaannya bikin kain, ya, batik atau apa ya, kalau bahasa Jawa saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, bikin batik kain gitu ya. Nah, akhirnya kakak-kakak saya sudah mulai bekerja, mencoba bekerja, apalagi yang lulus SMA, bekerja sudah mulai merantau. Begitu beberapa kakak-kakak saya, ada 3 orang yang sudah bekerja, akhirnya mulailah saya sekolah pada saat itu, mulai bisa disubsidi oleh kakak saya dan juga kakek dan nenek saya. Jadi ada beberapa orang yang berjasa membuat saya sekolah selesai di SMA pada saat itu, yaitu kakek dan nenek saya
ibu saya dan juga kakak-kakak saya. Saya seringkali kalau saya misalnya lagi ada satu praktikum uangnya kurang, saya selalu kasih surat kakak saya untuk minta dikirimin uang. Akhirnya saya bisa menyelesaikan sekolah saya. Dan prestasi saya Bapak Ibu sekalian, pada saat saya sekolah SMP itu biasa-biasa saja. Jadi saya nggak ada yang istimewa. Apalagi pada saat SMP, karena saya waktu itu pengen membeli ini dan itu, pengen beli baju dan lain-lain. Kawan-kawan saya lihat enak banget. Dia kalau mau beli baju tinggal minta sama orang tuanya. Itu yang membuat saya ngiri sebenarnya. Saya bingung juga, saya minta sama siapa? Saya minta sama ibu saya, nggak tega. Akhirnya di situ Bapak Ibu sekalian, pada saat kelas 2 saya ingat sekali, nah saya mulai tergoda sesuatu yang saya lakukan, yaitu saya berjudi pada saat itu. Saya punya tujuan waktu berjudi, yaitu saya ingin kalau menang saya ingin beli baju dan lain-lain. Judinya judi main karambol pada saat itu. Jadi main karambol kita beradu uang gitu, ya. Dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian, entah kenapa pada saat itu kalau saya main karambol selalu menang. Akhirnya saya bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari saya main karambol. Dan akhirnya saya bisa beli baju, saya bisa beli macam-macam dari situ. Jadi akhirnya saya juga nggak bebanin orang tua. Tapi luar biasanya korbannya adalah sekolah saya. Ibu saya stres juga mikirin saya. Kenapa? Karena besoknya ujian saya main karambol Pak. Sampai ibu saya kadang-kadang nyari-nyari saya gitu. Akhirnya ujung punya ujung, saya terlalu percaya diri pada saat itu. Saya nilai saya pasti bagus itu. Nah akhirnya begitu SMP saya lulus sekolah, ternyata karena saya nggak pernah belajar, akhirnya nilai saya jeblok Pak. Tapi saya lulus. Nilai NIM saya waktu itu 5,9 rata-ratanya. Cuman saya bersyukur itu masih bisa lulus dari SMP. Tapi yang membuat saya menderita adalah pada saat saya harus masuk SMA negeri. Pada saat saya mau daftar SMA negeri, tidak mungkin bisa diterima. Akhirnya kawan-kawan saya beberapa orang bisa diterima SMA negeri, saya nggak bisa. Akhirnya saya mencoba masuk SMA negeri pun awalnya nggak diterima. Tapi akhirnya dari proses banyak yang mendaftarnya 2 pada saat itu, ada yang SMA dan SEMEA untuk bemper. Akhirnya yang diterima SMA akhirnya daftar SEMEA-nya dicabut, dan disitulah saya bisa masuk karena kekurangan siswa. Dan saya kebetulan pas ada di situ diberikan pengumuman hanya 1 hari, pas kebetulan ada saya bisa masuk SEMEA negeri. Disitulah jadi pelajaran berharga bagi saya. Saya mulai belajar dari situ Bapak Ibu sekalian, belajar dari kesalahan saya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saudara-saudara saya, kakek nenek saya membiayai saya sekolah bukan untuk saya lakukan main-main. Saya harus serius pada saat itu. Akhirnya begitu saya masuk SEMEA negeri, saya benar-benar harus sekolah yang benar. Saya harus belajar dengan baik. Kakak saya pada saat itu 2 orang kakak saya nemuin saya, kakak saya yang laki-laki. Mereka sampaikan ke saya bahwa, "Pur, kamu harus sekolah yang benar." Beliau sampaikan seperti itu. Pokoknya kamu kalau SEMEA negeri ini benar, kamu lulus nilai kamu bagus, nanti kamu kuliah, nanti saya biayai, nanti kita biayai rame-rame. Wah, semangat sekali Pak saya, karena saya nggak kepikiran, saya dari mana saya harus kuliah, uang dari mana, orang tua saya jelas tidak mungkin membiayai saya. Kebetulan akhirnya pada saat SMP itu kakek saya juga meninggal dunia. Di situ akhirnya saya nggak tahu saya harus mencari uang dari mana. Dan saya juga sudah sadar bahwa saya nggak mau lagi main judi lagi. Ya, karena akhirnya saya sekolah belajar dengan baik. Pada saat saya lulus sekolah tersebut dengan nilai yang cukup lumayan, jadi saya di situ masuk 3 besar di SEMEA negeri di tempat saya. Jadi di sini artinya pembelajarannya adalah tidak ada orang yang bodoh di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Itu baru saya sadar setelah saya beberapa buku saya baca adalah tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanya orang yang tidak mau belajar. Tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanya orang yang tidak mau sekolah dengan baik. Nah jadi di situ Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya lulus SEMEA dengan nilai bagus. Tapi kabar buruknya setelah nilai saya bagus, akhirnya kakak saya juga menemuin saya mengatakan, "Pur, kayaknya kamu harus kerja dulu. Soalnya kakak sudah menikah sekarang. Jadi nggak sendirian lagi, ya kamu harus berjuang dulu kerja, baru nanti kerja sambil kuliah. Kalau kurang-kurang sedikit nanti saya bantu." Wah, putus asa sekali Pak saya pada saat itu. Ya jujur saya katakan akhirnya harapan saya sudah sirna, musnah itu kan. Nah, saya harus apa lagi yang saya lakukan? Akhirnya keputusan yang harus saya ambil bahwa kalau memang saya harus kerja, saya harus cepat kerja. Akhirnya dari Jawa Timur saya coba merantau ke Jakarta. Harapan saya di Jakarta tempat yang paling enak nyari uang. Cuman begitu saya sampai di Jakarta Bapak Ibu sekalian, ternyata Jakarta kota yang ganas. Kalau kita nggak mau makan orang, kita dimakan sama orang. Waduh, susah, ganas banget Pak. Awalnya cita-cita saya adalah jadi penyanyi Pak. Ya, pada saat saya di SEMEA waktu itu saya suka main gitar, saya suka main band, dan saya suka menyanyi. Dan kebetulan saya juga favorit waktu jadi penyanyi, ya kan? Maksudnya favorit di sekolah saya itu ya. Saya merantau ke Jakarta, banyak yang motivasi teman-teman saya. Udah, Pur, kamu itu cocok jadi penyanyi, udah merantau ke Jakarta. Ternyata begitu di Jakarta, untuk ke arah sana sangat tipis, saya udah berjuang dan kayaknya sulit, akhirnya saya terpaksa harus bekerja.
Ya, dan bekerja pertama kali pada saat itu di sebuah perusahaan swasta, ya. Cuman di sana tidak sesuai dengan bayangan saya waktu saya di kampung. Jadi saya kerja pertama kali, saya sudah nganggur 6 bulan, akhirnya dapat pekerjaan di sana. Itu karena saya ikut kakak saya, kan saya nggak enak makan numpang dan segala macam, nggak enak. Akhirnya saya kerja, gaji berapapun harus saya ambil. Ternyata di sana benar-benar saya dapat pekerjaan. Waktu itu digaji satu harinya Rp1.500, Pak. Anda bisa bayangin, itu tahun 90 awal. Itu buat transportasi PP dari rumah kakak saya ikut kakak saya waktu itu, plus makan siang itu 1.500 sudah pasti habis. Itu pun makan siang sembarangan. Mana transportasinya 1.000, sisa 500 buat makan. Anda bisa bayangin, Rp500 untuk makan tahun 90, tapi ya lumayan dapat tempe goreng dan tahu dan lain-lain, ya. Saya bekerja, Pak. Saya nggak mau tinggalin pekerjaan saya, walaupun itu masih minus. Seringkali kakak saya waktu itu ngasih rantangan ke saya, udah kamu daripada uang kamu buat beli makan, udah ini kamu bawa aja. Itu yang disampaikan. Jadi saya bawa rantangan ke kerja, jadi istirahat saya makan rantangan. Nah, akhirnya saya kerja di situ 3 bulan, saya coba ngelamar-lamar lagi di tempat lain. Sebelum dapat pekerjaan saya nggak mau keluar. Akhirnya saya dapat lagi pekerjaan yang gajinya waktu itu tidak jauh beda, 70.000, tapi kerjanya jam 7 sampai jam 7. Sebulan saya digaji 70.000, ya. Tapi mau nggak mau itu saya ambil. Kenapa? Karena itu pekerjaan itu kebetulan dekat dengan rumah kakak saya. Ya, jadi saya ambil, saya bisa jalan kaki nggak pakai transport. Nah, dari situlah mulai hidup saya terbangun, Bapak Ibu sekalian. Perjuangan saya walaupun saya kerja jam 7 sampai jam 7, saya lakukan saja pekerjaan saya. Saya bekerja di sana, saya tekun bekerja di sana, dari bawah saya bekerja, Pak. Saya waktu itu bekerja dari bagian gudang sampai karir saya mulai bagus karir saya, dan di sana dalam waktu kalau nggak salah sekitar 2 tahun saya di sana, saya mendapatkan posisi dari pimpinan perusahaan, saya menjadi kepala bagian gudang pada saat itu, tahun 93. Nah, disitulah mulai saya cukup bagus, penghasilan saya udah cukup lumayan. Di situ mulai saya berpikir kalau saya ingin mau maju hidup saya harus kuliah. Dari situ akhirnya saya mulai bisa kuliah sore hari. Dan begitu saya kuliah sekitar 1 semester, kebetulan jadi korban prospecting sebuah bisnis multi level. Pertama kali tahun 93. Waktu saya beli rokok di sebuah warung, kebetulan istrinya orang tersebut merespek saya, Pak. Mengatakan bahwa wah ini sukses dan lain-lain. Pokoknya bicara tentang sukses. Anda bisa bayangkan di otak saya pada saat itu nggak ada kalimat sukses yang terlintas di sini. Nggak mungkin, kayaknya berat sekali. Karena dari proses perjuangan saya dari awal di Jakarta. Nah, beliau benar-benar mengangkat sebuah impian dari diri saya pada saat saya di situ beli. Jadi Anda bisa bayangkan, itu seperti panas tahun dihapus dengan hujan sehari. Saya semangat sekali pada saat itu. Akhirnya saya dipresentasikan dan saya join MLM dari Amerika, di situ yang saya tekuni. Dan akhirnya dari tahun 93 sampai 95 saya jalankan, saya bekerja keras. Peringkat demi peringkat juga cukup bagus saya waktu itu, tapi penghasilannya tidak bisa menutup untuk operasional saya. Akhirnya selama 2 tahun saya jalankan, berjuang keras, saya menyerah di sana. Jadi saya berhenti pada saat itu. Dan mulai tentang MLM saya mulai trauma. Tapi artinya trauma adalah saya lelah. Artinya saya tahu bahwa ini MLM itu bagus, tapi saya pikir bonusnya kecil-kecil gitu. Jadi karena saya trauma di sana, saya lihat semua MLM seperti itu. Dan akhirnya saya kembali ke tempat pekerjaan saya kerja dengan baik. Saya pada saat itu sambil kerja, sambil kuliah, Anda bisa bayangkan. Sambil kerja, sambil kuliah, sambil saya jalankan bisnis itu. Cuman karena 2 tahun gagal, akhirnya saya kembali kerja. Pada saat saya jalankan multi level itu saking semangatnya, saya tidur sehari 2 jam, 3 jam. Saya biasa kerja keras. Cuman efeknya adalah pada saat saya kerja, itu ngantuk-ngantuk, Pak, di sana. Jadi saya bulan-bulanan bos saya sering dimarah-marahin. Karena di situ saya ngantuk nggak sengaja gitu. Anda bisa bayangin saya pulang sampai jam 3, jam 6 sudah berangkat lagi kerja. Tapi nggak apa-apa, begitu saya udah full time lagi kerja, dan akhirnya saya bekerja dari tahun 90 sampai sekitar 98, itu ternyata hidup saya nggak ada perubahan, Pak. Mulailah stres saya, Pak. Saya ngelihat masa depan tuh kayaknya gelap banget gitu. Apa yang harus saya lakukan? Selama saya kerja di sini terus, mungkin saya akan susah. Nah, waktu itu saya sadar dengan sebuah buku. Entah apa judulnya pada saat itu, tapi saya suka baca buku positif pada saat itu. Begitu saya baca buku itu mengatakan seperti ini. Kalau kamu tidak merubah arah hidup kamu, maka nasib kamu akan sama dengan orang yang ada di depan kamu. Itu maksudnya. Nah, terus saya baca terus, ini kayaknya menarik buku ini. Saya baca lagi, ternyata isinya maksudnya seperti ini dari penjelasan. Jadi, kalau saya tidak merubah haluan hidup saya, maka nasib saya akan sama dengan orang yang ada di depan saya. Nah, saya disuruh nyari orang yang di depan saya itu siapa. Di situ kalau saya bekerja, berarti saya harus cari orang yang paling lama bekerja di situ. Itu contohnya. Kamu cari orang yang paling lama bekerja di situ, kamu lihat hidupnya kira-kira sukses apa enggak. Kalau dia sukses, kamu boleh mencoba untuk lakukan bertahan bekerja di situ terus. Mungkin kamu hidupnya sukses. Nah, ternyata begitu saya cari kawan saya yang paling lama kerja di situ, saya waktu itu kerja baru 8 tahun, kawan saya ada yang kerja 25 tahun, Pak. Saya kenalan, begitu saya lihat kawan saya yang bekerja 25 tahun, ternyata hidupnya lebih susah daripada saya, Pak. Anda bisa bayangin. Kalau saya kerja di situ terus, saya pasti nggak jauh beda dengan dia gitu maksudnya.
Itulah yang akhirnya menyadarkan saya Pak. Mulai saya stres di situ gara-gara buku itu Pak. Stres saya, wah apa yang saya lakukan? Akhirnya pada saat saya pulang kampung ada beberapa kawan saya yang dari luar negeri, kerja di luar negeri, ternyata hidupnya sukses Pak. Pulang bisa beli mobil walaupun second itu kan. Wah saya juga kapan saya bisa beli mobil? Kenapa? Karena saya sudah 8 tahun itu kalau pulang selalu naik becak ke rumah saya. Sedih juga saya Pak, gitu kan. Saya padahal kalau orang lihat saya itu perasaan sama dengan orang itu ngata-ngatain saya gitu. Kamu tuh ngapain merantau Jakarta? Mendingan di sini, lu di Jakarta juga susah hidupnya gitu. Itu padahal hati saya yang ngomong seperti itu. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, awalnya saya mau merantau ke luar negeri dan ternyata juga nggak gampang. Saya waktu itu pengen merantau ke Jepang, tapi nggak mudah juga sama pergi ke Jepang. Prosesnya sangat susah sekali. Ya, jadi kebetulan saya juga uang saya nggak cukup. Saya pinjam sama kakak saya malah marah-marah. Gara-gara saya mau berangkat ke Jepang, dia mengatakan kamu buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi kamu mau merantau ke luar negeri? Sono kamu jadi kuli. Jadi sudah nggak dipinjemin dimarah-marahin Pak. Itu akhirnya membuat saya dendam positif, artinya saya sudah nggak mau lagi ngutang-ngutang sama siapa saja, nggak mau lagi minjem. Saya harus komitmen, saya rubah diri saya sendiri dengan kaki tangan saya sendiri. Akhirnya di situ saya kerja dengan baik dan mulai akhirnya tahun 99 saya juga dari saya kerja saya mencoba untuk cari pekerjaan lain. Dan di sana saya diterima di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang multi level. Waktu itu saya bekerja di sana. Kebetulan karena saya punya sertifikat yang lalu, begitu saya bekerja di sana, nah saya lihat di situ 1 tahun saya kerja, saya benar-benar dibuka mata hati saya di situ. Ternyata orang-orang yang saya rasa nggak lebih hebat dari saya, penghasilannya tinggi-tinggi Pak di sana. Nah itu yang akhirnya merubah saya dan disitulah saya mulai tergiur dan 1 tahun saya kerja, saya menyatakan mengundurkan diri dan saya akhirnya jalankan bisnis itu. Dan begitu saya jalankan bisnis itu, mulai kehidupan saya mulai berubah. Dari awalnya akhirnya saya sudah bisa beli mobil di sana, ya kan? Saya sudah bisa beli rumah di sana pada saat itu. Tapi berapa kali waktu itu orang mengatakan kalau itu bisnisnya binary itu nggak akan tahan lama. Itu 3 tahun, 4 tahun pasti break, pasti nanti rugi perusahaannya dan itu akan rubah sistem. Saya nggak pernah percaya, saya tetap jalankan terus, saya fokus Bapak Ibu sekalian. Akhirnya benar-benar, karena waktu saya join itu perusahaan udah berjalan 2 tahun, jadi begitu saya 2 tahun di sana, benar-benar perusahaan itu merugi. Akhirnya mulai rubah marketing plan, dan itu sudah berkali-kali terjadi. Awalnya nggak ada tutup poin, dibikin tutup poin dan segala macam, mulailah konflik terjadi. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, saya mulai mengenal Tiansi. Awal mengenal Tiansi, Bapak Ibu sekalian, itu lucu ceritanya. Pada saat perusahaan lama saya sudah mulai kacau, saya tetap komitmen pada saat itu. Cuman akhirnya beberapa teman saya sudah join di bisnis ini lebih dulu. Jadi pada saat saya nekunin bisnis yang saya tekunin pada saat itu, teman-teman saya sudah join di Tiansi. Dan berkali-kali teman saya itu setiap telepon, itu pada saat saya masih eksis di perusahaan saya yang lama, teman-teman saya suka teleponin saya. Tiap telepon bicaranya Tiansi. Datang ke rumah bicara Tiansi. Nggak ada sopan-sopannya Pak, bayangin ya. Dan saya nggak habis pikir juga, dia ngotot banget untuk supaya saya join di Tiansi. Bahkan sampai saya jenuh melayaninya. Tidak hanya 1 orang Pak, itu waktu saya masih eksis waktu di perusahaan saya yang lama, ya. Dan akhirnya dia ngejar-ngejar saya, mereka ngejar-ngejar saya sampai berkali-kali mereka telepon ingin ketemu saya dan saya menghindarinya. Jadi tiap telepon mau ketemu saya bilang saya keluar kota, ya. Saya terus terang capek waktu itu harus ketemu dengan mereka. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau presentasi saya pasti kalah, ya kan? Nggak enak juga kan dikalahin kan? Mendingan saya hindar daripada kalah, ya nggak? Nah akhirnya dia telepon dan suatu ketika benar-benar karena setiap saya ditelepon, karena ini teman-teman cukup dekat, karena setiap saya ditelepon itu menghindar, akhirnya kawan saya ini punya jurus yang luar biasa. Dia datang ke rumah saya tanpa telepon saya, gitu kan? Dari jam lebih kurang sekitar jam 11:30 dia sudah nongkrong di depan rumah saya. Anda bisa bayangin, saya waktu itu dari Jakarta mau pulang ke rumah saya ke Tangerang, kebetulan saya tinggal di Tangerang. Saya sudah keluar tol, sudah mungkin jarak antara rumah saya dengan tol itu lebih kurang sekitar 10 menit. Jadi begitu saya keluar tol tersebut, kebetulan sekali teman saya telepon, gitu kan? Begitu telepon, Pak Purno dari mana? Waduh Pak, sorry saya masih di Jakarta Timur Pak, saya bilang gitu kan, saya bohongin. Karena pasti nanti ketemu juga gitu. Nah akhirnya, waduh Pak, kebetulan saya di rumah Bapak nih, di depan rumah Bapak. Waduh, mohon maaf Pak, saya soalnya masih jauh nih, masih di Jakarta. Kira-kira Bapak pulangnya jam berapa? Waduh ini nggak tentu Pak, mungkin lebih kurang sekitar jam 2. Saya jawab begitu kan. Beliau ngomong begini, gimana Pak kalau saya tungguin sampai jam 2? Waduh, luar biasa ya. Saya sampaikan bahwa gini aja Pak, begitu dia jawab jam 2 mau nungguin, saya bilang Pak, saya takutnya ini kebetulan saya juga mau mampir ke rumah donen saya, takutnya nanti Bapak nunggu jam 2 saya belum pulang kan nggak enak. Mendingan lain kali Bapak telepon dulu deh kalau mau ke rumah saya. Padahal Anda tahu nggak, saya suruh telepon tuh supaya saya bisa menghindari dulu gitu kan. Ujung cerita begitu beliau ngomong, oke deh Pak kalau gitu nanti kita ketemu lain waktu. Begitu beliau sampaikan seperti itu, dalam pikiran saya beliau pasti langsung pulang dari rumah saya.
Nah akhirnya saya dengan pelan-pelan pulang ke rumah. Begitu saya pelan-pelan pulang ke rumah, lebih kurang saya jarak waktu lebih dari 5 menit saya sampai ke rumah. Kalau beliau pasti sudah pulang. Nah begitu saya masuk gang ke rumah saya, ternyata masih ada mobil depan rumah saya, Pak. Saya kelihatan, jadi begitu dibuka satpam saya masuk, itu di sana masih ada mobil. Gitu kan, saya tanya satpam, di sana ada bapak ada yang nungguin tamu, disampaikan seperti itu. Langsung mobil saya mundur lagi, Pak, saya pergi. Jadi saya nggak jadi pulang, saya pergi dulu. Kan nggak enak, saya tadi bilang masih jauh, tiba-tiba nyampe rumah itu kan. Nggak enak juga gitu kan. Akhirnya saya pergi muter, jadi beberapa putaran, ketemu Pak di tengah jalan Pak. Jadi beliau bawa mobil mau pulang, saya mau pulang juga, ketemu jadi simpangan gitu. Nah begitu simpangan, beliau ngelihat saya, langsung sama apply-nya beliau sampaikan, wah itu Pak Purno, dia putar balik ngejar saya Pak. Begitu ngejar saya menghindari dia. Jadi saya nggak langsung pulang, saya menghindari, saya masuk gang, akhirnya mobil saya berhentiin, saya berhenti di situ. Saya tahu karena apa? Karena saya pada saat presentasi sudah pasti kalah. Karena secara marketing plan memang luar biasa Tiansi, gitu kan? Pada saat itu kita ngakuin. Akhirnya saya tunggu lebih kurang seperempat jam, kawan saya pulang dan saya akhirnya pulang. Nah dari situ akhirnya kawan saya ini sudah nggak kontak-kontak saya lagi Pak. Itu selama 1 tahun lebih. Akhirnya begitu telepon-telepon juga saya akhirnya nggak tanggepin untuk join. Akhirnya beliau lupakan saya. Dan akhirnya pada saat perusahaan goyang, ujung cerita perusahaan goyang, akhirnya dulu saya punya salah satu downline saya yang ada di MLM yang lalu, yang kebetulan udah join Tiansi lebih dulu. Dan ini juga orang nggak kalah uletnya, datang terus Pak, berkali-kali dan sampai 1 tahun Pak. Begitu 1 tahun, pas perusahaan tempat lama saya tidak mengalami satu kerugian, disitulah timing tepat sehingga salah satu downline saya ini bisa menangkap saya. Jadi akhirnya pada saat perusahaan goyang, beliau datang berkali-kali dan akhirnya ketemu yang terakhir datang, dan disitulah saya benar-benar terbuka dan sadar saya adalah setelah saya melihat beberapa kawan saya yang dulunya sudah menjalankan bisnis ini dan mereka sukses. Jadi saya nonton VCD-nya, saya melihat teman-teman saya yang dulunya saya lihat juga, saya pikir ini kawan-kawan main saya dan mereka belum punya apa-apa pada saat itu, dan sekarang beliau sudah dapat BMW, kapal pesiar dan pesawat. Disitulah saya mulai berubah. Saya akhirnya mengambil keputusan join di Tiansi Bapak Ibu sekalian, dan yang menangkap adalah salah satu downline saya dan saya join di bawah dia. Jadi artinya dari cerita ini apa, sementara ini Anda bisa melihat bahwa ternyata orang join itu karena timing. Jadi kalau Anda sudah merospek orang tidak mau join, Anda jangan berhenti. Anda harus datengin terus dia, Anda harus kontak terus dia, Anda harus tanyain dulu kondisinya. Karena suatu ketika nanti orang yang menangkap dia sehingga dia mengambil keputusan adalah pada saat dia kondisi timingnya tepat dia join, itulah yang akan menangkapnya. Jadi artinya kalau Anda terus kontak dengan mereka, orang-orang yang ada prospek yang tadinya menolak Anda, mungkin saat ini belum mau join di bisnis ini karena dia berpikir satu keadaan. Tapi suatu saat nanti, pada saat dia timingnya dia membutuhkan sebuah bisnis untuk merubah hidupnya, dan di situ Anda, maka dia langsung join sama Anda. Itu adalah pelajaran yang berharga dipetik di sini. Jadi akhirnya begitu saya join Bapak Ibu sekalian, dari situlah saya mulai bisnis saya. Jadi saya langsung bekerja keras. Akhirnya beberapa kawan saya yang ada di bisnis yang lalu saya juga tawarkan, saya presentasikan, dan disitulah saya bekerja keras luar biasa. Saya lakukan home meeting pada saat itu, presentasi dari rumah ke rumah, itu 1 hari bisa 5-10 kali saya lakukan presentasi. Bayangkan, saya setiap hari lakukan itu. Bahkan saya pulang ke rumah pasti selalu jam 3, jam 2, saya selalu berbong jam 8 pagi sudah ada beberapa teman yang undang kawan-kawannya ke rumah saya, langsung saya presentasi. Jadi benar-benar saya bekerja keras. Kenapa? Karena saya harus sukses di situ Bapak Ibu sekalian. Karena perusahaan lama saya begitu saya pindah ke sana, dia nggak mau terima. Penghasilan saya langsung terputus di situ. Jadi artinya kalau saya tidak sukses di Tiansi, maka apa yang bisa saya lakukan? Mungkin keluarga saya nggak bisa makan. Disitulah yang membuat saya komitmen. Tidak ada pintu lain kecuali pintu sukses di situ. Jadi seandainya saya masuk sebuah ruangan, saya bikin 1 pintu saja, nggak saya bikin pintu yang lain. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus keluar 1 pintu itu, saya harus menjadi seorang pemenang. Saya jalankan usaha ini, saya presentasi kanan, presentasi kiri, ditertawain orang, biasa Pak. Kawan-kawan saya satu kos ada 5 orang, nggak ada yang join satupun. Anda bisa bayangin teman susah saya nggak ada yang join, nggak ada masalah. Mereka ketawa ngeliatin saya dia bingung Pak. Soalnya apa, ini orang nggak bosan-bosan. Tiap saya dulu pada saat saya join di bisnis saya yang kan ini bisnis ketiga yang saya tekunin, ya. Jadi pada saat itu dia lihat saya sibuknya kayak luar biasa tapi nggak sukses-sukses. Jadi akhirnya pada saat saya jalankan bisnis saya prospek, dia ngelihat seperti itu. Kamu itu nggak bosan-bosan. Nah, akhirnya tetap saya jalankan bisnis walaupun kawan-kawan saya nggak mau. Saya tetap jalankan terus, presentasi saya lakukan terus, dan akhirnya perjuangan saya mendapatkan hasil dalam kurun waktu lebih kurang sekitar 4,5 bulan saya mencapai peringkat bintang 8. Jadi ternyata kerja keras saya diduplikasi oleh downline-downline saya. Pada saat saya melakukan presentasi meeting yang tidak pernah berhenti, saya lakukan terus, mereka mencontoh melihatin saya. Jadi begitu dia lihat saya, dia mencoba melakukan seperti yang saya lakukan.
Akhirnya juga mereka melakukan home meeting yang sama. Melakukan home meeting yang sama. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, bisnis saya berkembang begitu pesatnya pada saat itu. Dengan penghasilan saya yang cukup lumayan pada saat itu, begitu saya mencapai bintang 8. Dan saya yakin sekali perjuangan ini adalah perjuangan awal saya. Saya harus tetap berjuang dan bekerja keras. Ya, dan saya bekerja keras mati-matian di situ. Saya nggak berhenti dari bintang 8. Karena target saya adalah nyelip Pak Louis Tendean. Yang Anda bisa bayangin, bagaimana caranya nyelip Pak Louis Tendean. Saya pada saat baru masuk, Pak Louis sudah silver line kalau nggak salah maksudnya. Begitu saya silver line, Pak Louis lompat jadi diamond. Waduh, susah banget nyelip beliau ini, kan? Pada saat bronze, Pak Louis waktu itu gold lion kalau nggak salah. Ya, jadi begitu saya silver, beliau sudah diamond. Tapi saya juga nggak patah semangat Bapak Ibu sekalian. Selama waktu masih ada, kita akan director sama-sama Pak Louis. Saya katakan seperti itu. Saya pikir kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Apa bedanya? Hanya masalah waktu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda semua di ruangan ini juga melihat, mungkin Anda yang baru join hari ini melihat saya silver line kecatnya jauh sekali. Yang jauh sekali lihat saya. Tapi Bapak Ibu sekalian, percaya dengan saya. Hari ini Anda mengambil keputusan, 5 tahun yang akan datang kita akan duduk bersama-sama menjadi seorang director. Anda bisa bayangkan apa yang akan kita bicarakan kalau kita sama-sama director nanti. Sesuatu hal yang pasti luar biasa. Sesuatu hal yang mungkin besok kita akan beli apa, kita besok akan jalan-jalan di mana. Nah, saat itu juga banyak sekali dosen saya yang juga tidak terlalu yakin bahwa dia sukses. Saya selalu nanya saya, Pak, gimana caranya supaya sukses seperti Bapak? Gitu kan. Dosen saya juga banyak nanya seperti itu. Saya bilang lakukan saja presentasi. Tanpa berhenti lakukan presentasi. Saya cari, ada cara lain nggak Pak? Nggak ada cara lain untuk sukses di bisnis ini kecuali presentasi. Kan? Mereka katakan selalu, Pak, saya kalau presentasi itu ditolak orang, Pak. Selalu banyak yang mulai nggak percaya sama saya. Jadi artinya proses sukses di bisnis ini memang harus ditolak orang. Ditolak orang. Mereka juga mengatakan, Pak, saya tuh kalau mau presentasi, aduh Pak, susah Pak saya presentasi Pak. Saya tuh kalau mau coba presentasi juga kayaknya kalau Bapak yang presentasi bisa, wah luar biasa gitu. Mereka sampaikan seperti itu. Saya bilang, coba lakukan presentasi. Tidak ada orang yang tidak bisa kalau kamu mau mencoba. Saya ada sebuah cerita tentang sejarah Soichiro Honda. Anda tahu Soichiro Honda ini adalah pelopor adanya kendaraan bermotor di Jepang. Jadi awalnya kendaraan bermotor itu hanya dipakai oleh orang-orang sipil di sana, orang-orang pemerintahan sipil. Ya, nah itu di Jepang sana. Dan Anda tahu Soichiro Honda itu siapa? Jadi saya buku kisah suksesnya. Ternyata Soichiro Honda adalah orang yang introvert awalnya. Jadi orang yang susah bergaul, jarang bergaul Soichiro Honda ini. Nah karena dia jarang bergaul pada temannya, akhirnya suatu ketika begitu dia sudah cukup beranjak dewasa, banyak teman-temannya main ke rumah dia, ngajak Soichiro Honda ini bermain. Begitu Soichiro Honda diajak bermain Bapak Ibu sekalian. Di mana mainnya Soichiro Honda diajak? Di sungai. Akhirnya teman-temannya semua copot baju. Ada beberapa orang dia copot baju. Begitu copot baju teman-temannya ini langsung nyebur ke sungai. Sungainya cukup dalam. Dia langsung nyebur ke sungai, berenang dengan gampangnya, bisa berenang sana, lari ke sini berenangnya. Nah, Soichiro Honda heran. Ini luar biasa ini orang-orang ini. Dia bingung kok orang bisa ngambang di air. Dia heran. Dia tanya sama temannya, kamu bagaimana caranya kok kamu bisa ngambang seperti itu? Kamu kok bisa berenang seperti itu, gimana caranya? Ajari saya, dia katakan seperti itu Soichiro Honda. Nah, terus temannya tadi nanya, bener nggak kamu pengen bisa berenang? Oh iya, saya benar-benar serius saya pengen bisa berenang. Akhirnya diajarkan temannya, serius kamu pengen bisa berenang? Ya, saya serius saya pengen berenang. Gini, kalau kamu benar-benar pengen bisa berenang, sekarang kamu copot baju kamu, copot bajunya, terus apa yang harus kamu lakukan? Sekarang kamu telusuri sungai ini, kamu cari yang namanya ikan berudu. Dikatakan, buat apa itu ikan berudu? Kamu tangkap ikan itu, kamu telan dia hidup-hidup, jangan dibunuh, telan hidup-hidup, kamu nyebur ke sungai, pasti kamu bisa berenang. Katakan seperti itu. Akhirnya karena Soichiro Honda ini memang introvert, dia nggak tahu bahwa dia dikerjain. Benar-benar dia lakukan Pak, copot baju dia cari ikan berudu. Akhirnya begitu ketangkap ikan berudu, dia telan hidup-hidup. Begitu udah telan dia senang sekali, wah pasti gue bisa berenang. Dia nyebur ke sungai Pak. Apa yang terjadi? Soichiro Honda tenggelam Pak. Setelah tenggelam dia berusaha untuk naik, wah setengah mati dia naik, akhirnya dia naik sampai di atas, akhirnya dia mencoba ke pinggir. Dan begitu coba ke pinggir dia naik lagi. Dia merasa apanya yang salah nih, gue udah nelen ikan mendaga kok masih nggak bisa berenang. Dia protes sama temennya, saya sudah nelen ikan mendaga, kenapa saya masih nggak bisa berenang? Kalau saya nyebur masih tenggelam juga. Kawannya luar biasa juga. Apa yang dikatakan kawannya? Wah itu ikannya pasti kurang gede, coba cari ikan yang lebih gede lagi, telan pasti kamu bisa berenang. Katakan seperti itu. Wah akhirnya benar-benar dia balik lagi, dia cari ikan merdekanya lebih gede, dia telan lagi, dia nyebur lagi, tenggelam lagi. Dia cari lagi yang lebih gede lagi, dia pikir langsung, wah ini pasti kurang gede, dia gede lagi, telan, nyebur lagi, tenggelam lagi. Dan itu dilakukan terus menerus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Soichiro Honda bisa berenang.
Luar biasanya Bapak Ibu sekalian, Soichiro Honda ini bisa berenang, keyakinannya adalah karena dia nelakan ikan medaka tadi. Padahal Bapak Ibu sekalian, kenapa Soichiro Honda bisa berenang? Karena dia mencoba terus, dia coba terus, dia coba terus, dia coba terus, akhirnya dia bisa berenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Artinya kalau Anda mau bisa presentasi, mau presentasi Anda bagus, lakukan saja presentasi. Nggak usah Anda pikir presentasi Anda buruk atau jelek, nggak masalah Pak. Anda tahu presentasi saya pertama kali, home meeting saya pertama kali Pak. Home meeting saya pertama kali, saya pikir ini presentasi yang paling buruk. Saya presentasi modalnya hanya semangat Pak. Anda tahu, saya semangat seperti ini sampai keringatan. Saya presentasi aja, padahal saya malam join, pagi presentasi Pak. Anda bayangin, saya malam join, kumpulin teman pagi-pagi saya presentasi. Saya bilang, ini bisnis luar biasa, ya kan? Pokoknya ini bisnis betul-betul luar biasa. Presentasi marketing plan-nya bla 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 bla. Begitu saya jelasin, pokoknya nanti kita dapat 1% dari sharing dunia. Dia tanya, marketing plan-nya kan dia baca-baca, Pak ini 1% ini dari mana? Wah, nggak bisa jawab saya. Saya langsung ngomong, wah saya juga belum tahu. Soalnya saya baru join semalam. Pokoknya ini bisnis luar biasa. Saya ngomong seperti itu. Saya juga belum tahu, nanti kita bisa pelajari sama-sama. Karena saya baru ngambil keputusan. Yang pasti kalau kamu join hari ini, kita akan sama-sama bintang 8 nanti. Semangat dia. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, orang join itu bukan karena bagusnya presentasi Anda, tapi karena semangatnya presentasi Anda. Jadi kalau Anda presentasi sama orang, semangat aja Pak modalnya. Ditanya nggak tahu ya bilang nggak tahu, nggak apa-apa, nanti kita sama-sama tahu. Ya kan? Gitu. Ya jadi Bapak Ibu sekalian betul-betul luar biasa. Jadi banyak sekali juga donen-donen saya yang selalu kalau saya ajarkan, kamu kalau mau sukses belajarlah sama orang sukses. Kadang-kadang banyak juga dari beberapa jaringan saya mau sukses belajarnya sama orang gagal Pak. Dan ini banyak terjadi, kenapa orang akhirnya gagal? Belajar sama orang gagal. Saya tahu kadang-kadang saya datang ke stokis, lagi ada orang belanja, dia nanya sama crossline-nya, gimana kamu sudah berapa lama join di bisnis crosslining? Ya kan? Aku udah sekitar setengah tahun lah. Terus gimana bisnisnya? Iya susah bisnis ini ya. Saya udah prospek gak join-join. Nah kebetulan ketemu klub Pak. Ini yang tanya ini juga sama. Iya ya sama ya. Saya udah 3 bulan ini gak join-join. Susah kayaknya bisnis ini. Anda bisa bayangkan kalau Anda mau sukses belajarnya sama orang yang gagal. Orang yang tidak sukses akhirnya apa yang terjadi? Sama-sama gagal. Akhirnya kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, sama-sama akhirnya iya ini bisnis ini sama-sama susah. Kalau gitu kita sama-sama berhenti aja deh. Ya kan betul gak? Kan itu hasil crosslining. Maka jangan Anda lakukan crosslining, oke? Ya jangan Anda lakukan crosslining karena crosslining pasti menghancurkan. Kalau Anda mau sukses, tanyalah orang yang sukses. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin membangun sebuah rumah, Anda ingin menjadi tukang yang profesional, Anda ingin bangun sebuah rumah, Anda harus belajar dengan tukang yang profesional. Ya, jangan belajar sama tukang tempe. Anda mau bangun rumah belajarnya sama tukang tempe, rumah Anda sebentar lagi roboh. Jadi kalau Anda ingin sukses Bapak Ibu sekalian, belajarlah sama upline-upline Anda. Tanya kenapa yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena Anda belajar kepada orang yang tepat. Kalau Anda belajar dengan orang yang tepat, maka Anda akan diajarkan hal-hal yang tepat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah Anda belajar dengan orang yang salah. Nah, terus dan ada juga yang bertanya sama saya, Pak, apa sih kuncinya sukses Pak? Kira-kira menurut Bapak, apa kuncinya supaya bisa sukses seperti Bapak ini? Mereka katakan seperti itu. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal tips saya untuk menjadi sukses. Saya juga sampaikan ke beberapa donen saya. Yang pertama sama, langkah unicorn. Anda harus memiliki impian. Kalau kita mau sukses, kita harus memiliki impian. Karena impian adalah tujuan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah menetapkan impian Anda, maka sebagian besar langkah Anda sudah Anda selesaikan. Tinggal langkah kecilnya yang harus Anda selesaikan untuk membuat Anda sukses. Saya selalu mengumpamakan impian ini sama dengan tujuan. Coba Anda bayangkan kalau Anda keluar dari rumah Anda tidak tetapkan tujuan Anda dulu. Anda keluar rumah Anda nggak punya tujuan. Anda pasti putar-putar, Anda keliling-keliling, akhirnya Anda pulang lagi. Anda pusing. Kalau saya mencontohkan selalu pada saat malam minggu nggak punya pacar. Ya nggak? Kalau Anda malam minggu nggak punya pacar, begitu Anda keluar dari rumah Anda pasti bingung, saya mau kemana? Teman-teman pada ngapel ke temannya, karena sudah punya tujuan, betul nggak? Ya kan? Akhirnya pasti putar-putar, akhirnya pulang lagi. Anda ngabisin waktu. Itu sama dengan hidup nggak punya tujuan. Jadi Anda harus menetapkan dulu tujuan Anda. Kalau Anda sudah menetapkan tujuan, maka Anda sudah hampir sampai di tempat tujuan Anda. Tinggal teknisnya yang harus Anda selesaikan. Nah, di sini impian akan mempengaruhi alam bawah sadar Anda, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat Anda sudah menentukan impian Anda, maka alam bawah sadar Anda bekerja. Anda bisa bayangkan kalau alam bawah sadar Anda sudah bekerja, rasanya Anda bekerja tidak kenal lelah. Caranya adalah Anda harus memasukkan ke alam bawah sadar Anda. Jadi kalau pada saat saya mengambil keputusan join di bisnis ini sama, luar biasanya saya adalah dulunya tidak pernah bermimpi untuk dapatkan BMW. Tapi begitu saya join di bisnis ini, rasa-rasanya BMW sudah benar-benar dekat.
Jadi begitu saya melihat BMW, selalu saya ngelus hati saya, sebentar lagi saya pasti dapat BMW. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, selama Anda selalu kemanapun terbayang-bayang BMW, sebentar lagi BMW pasti jadi milik Anda. Banyak juga orang yang takut ditolak. Jadi pada saat ditolak udah stres, ya kan? Begitu ditolak udah pusing duluannya. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, bisnis ini kalau Anda mau sukses, Anda harus mencari orang yang menolak Anda lebih banyak, maka Anda akan berhasil. Cari terus orang yang menolak Anda. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau saya mencontohkan menjalankan bisnis sama dengan Anda melempar bola ke keranjang. Anda dari sini, Anda lemparkan bola ke keranjang. Kalau Anda lemparkan satu kali, kemungkinan masuknya kecil. Tapi kalau Anda lemparkan terus-menerus, semakin besar kemungkinan akan masuk. Semakin banyak Anda lemparkan, semakin banyak bola yang pasti akan masuk. Itu yang harus Anda lakukan. Nah, jadi ini sama dengan sebuah cerita. Anda pernah mendengar cerita tentang Colonel Sanders yang menciptakan saat ini sudah ada Kentucky Fried Chicken di seluruh dunia. Colonel Sanders pada awalnya beliau ini mempunyai sebuah konsep, di otaknya punya konsep, dan beliau kebetulan punya rasa masakan yang sangat luar biasa. Dan kebetulan beliau menawarkan konsep masakan ini ke restoran-restoran di Amerika sana. Dia tanyakan, dia sampaikan kepada setiap restoran, dia tawarkan, dia presentasikan konsepnya. Bahwa suatu saat nanti kita akan memiliki restoran di seluruh dunia. Itu sudah dipresentasikan pada awalnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, orang banyak tertawa, restoran-restoran banyak mentertawakan dia. Gak mungkin lah, kamu itu mimpi apaan sih? Mana bisa restoran dibuka di seluruh dunia, yang ngurusin gimana? Gitu kan? Konsep franchise ini awalnya dia sudah tawarkan banyak, dan tapi banyak sekali penolakan. Anda bisa bayangkan berapa penolakan yang dialami oleh Colonel Sanders. Colonel Sanders mengalami penolakan lebih kurang 1008 kali ditolak oleh restoran. Coba bayangkan kalau itu terjadi sama Anda. Anda presentasi satu orang ditolak, satu orang lagi ditolak. Jangankan 1008 kali Bapak Ibu sekalian, banyak sekali donen saya ditolak 4 orang kayak kiamat. Kayak sudah waduh gelap melihat dunia ini. Ya kan? Baru ditolak 4 orang. Banyak sekali yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Begitu saya tanya donen saya, kamu kenapa kamu kok down seperti itu? Pak, teman saya seluruh dunia tidak ada yang mau Pak. Wah kaget juga saya. Seluruh dunia. Saya bilang serius banget, saya panggil kamu. Luar biasa banget, kamu seluruh dunia. Berapa orang sudah kamu presentasi? 4 orang Pak. Wah luar biasa, 4 orang dibilang seluruh dunia. Ya jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ditolak orang berarti sukses Anda lebih dekat. Ya, Anda harus mencari penolakan terus menerus. Contoh Colonel Sanders Bapak Ibu sekalian, 1008 kali ditolak, begitu 1009 kali Bapak Ibu sekalian, ada sebuah restoran yang menerima konsepnya, dan akhirnya Anda bisa bayangkan saat ini berapa ribu di seluruh dunia Kentucky Fried Chicken yang ada sekarang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya jadi itu berawal dari penolakan Bapak Ibu sekalian. Nah terus juga banyak juga kawan-kawan pada saat saya menjalankan bisnis ini yang udah trauma Pak. Waduh, saya dulu juga sama Pak, saya pernah juga trauma pada saat saya menjalankan bisnis multi level pertama kali saya trauma Pak. Saya pikir semua MLM itu semua omong kosong, bohong, gitu kan. Waktu saya baca buku, dan kebetulan saya suka baca buku. Begitu saya baca buku, saya ditampari sama buku. Saya ada cerita gajah Bapak Ibu sekalian, ya kan. Anda bisa bayangkan gajah yang di sirkus yang demikian gedenya, itu kalau sekali tendang saja mungkin ini tiang di sini bisa roboh. Ya, tapi suatu ketika Bapak Ibu sekalian, seekor gajah yang begitu gedenya, itu begitu diikat di tali rafia yang kecil, diikat di pohon yang kecil, dia nggak bergerak kemana-mana Pak. Karena gajah itu trauma, Anda bisa bayangin. Karena suatu ketika zaman dulu, dalam zaman sejarahnya nenek moyangnya gajah tadi, ternyata nenek moyang gajah tadi diikat dalam sebuah pohon yang gede sekali, ya. Itu diikat dengan rantai besi, ya kan, dan akhirnya begitu diikat di sana, maka gajah tadi berontak. Begitu dia berontak, sekali berontak, lecet kakinya. Berontak lagi, makin dalam lecetnya. Berkali-kali dia berontak, makin sakit rasanya. Dan akhirnya dia berulang kali berontak, tetap saja akhirnya lukanya makin dalam dan dia menderita menyeringai kesakitan. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, di dalam otak gajah tadi terbersit bahwa saya tidak boleh melepaskan dari ikatan ini. Karena kalau saya sekali berontak maka saya pasti kesakitan. Dan terjadi gajah tersebut trauma sampai saat ini. Kalau gajah itu diikat dalam tali yang kecil dia tidak kemana-mana. Nah itu seekor gajah. Nah sekarang persoalannya Anda. Banyak donen saya juga sama, trauma Pak. Dan Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, ternyata buku-buku semua mengajarkan kepada saya, orang sukses bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang bangkit di setiap kali jatuh. Jadi Tuhan pada saat mengajarkan saya pernah gagal di MLM yang lalu, itu memang Tuhan punya rencana Bapak Ibu sekalian.
Saya digembleng dulu di sana, lu belajar dulu di sini, nanti sukses kamu di Tiansi. Begitu sebenarnya kata beliau, ya kan? Jadi itu tempat pembelajaran kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda semua di ruangan ini yang pernah melakukan sesuatu dan Anda menderita kesakitan, Anda pernah gagal melakukan itu, Bapak Ibu sekalian, lakukan lagi. Lakukan lagi, karena setiap buku yang saya pelajari, begitu banyak orang sukses di seluruh dunia adalah orang yang bangkit di setiap kali jatuh. Orang yang bangkit di setiap kali gagal, maka dia akan sukses. Ya, jadi tidak akan pernah Anda ketemukan orang yang sukses tanpa pernah gagal. Setiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan-kegagalan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus juga Bapak Ibu sekalian, di luar sana juga banyak orang yang memvonis kita. Saya tahu, Anda juga pasti mengalami hal yang sama. Dikatakan, udahlah, kamu itu pasti nggak bisa deh. Bentukmu itu, aduh, kamu sama sekali nggak mirip, BMW itu nggak mirip. Ya kan, udahlah, kamu nggak usah jalanin. Ya kan, betul nggak? Begitu kita presentasi dapat BMW, dilihat sepatunya sama dia. Kamu itu sepatunya sudah letak begitu bicara BMW, ya nggak? Udah nggak pas lah, udahlah, jangan mulu-mulu, ya kan? Pasti Anda akan jumpai orang-orang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, pasti Anda akan ketemukan orang-orang seperti itu. Dari proses perjuangan di bisnis ini, banyak sekali orang yang memvonis bahwa kita nggak bisa. Pokoknya kamu itu memang hidupmu itu ditakdirkan miskin seumur hidupmu, ya kan? Orang lain mengatakan kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang sudah mencap dirinya itu sudah nggak mungkin sukses deh. Pernah saya mengatakan, udahlah kamu nggak mungkin deh, jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit, ya nggak? Mereka mengatakan seperti itu. Ya, ada sebuah cerita di sini. Ada sebuah cerita dari Yunani. Ini cerita tentang pelari, ya, pelari 110 meter gawang. Beliau bernama Hyesion. Seorang bernama Hyesion ini adalah orang yang memiliki track record luar biasa di Yunani. Pada tahun 1960, ya kan, pada saat Olimpiade diadakan di Yunani. Nah, semua orang itu mendukung yang namanya Hyesion ini. Mereka mengeluh-elukan, "Hey Hyesion, kamu pasti jadi juara." Itu awalnya seperti itu, kamu pasti jadi pemenang. Itu yang dia katakan. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, awalnya sebelum mengikuti Olimpiade, Hyesion itu tadi di tingkat nasional. Di Yunani sana, setiap perlombaan diadakan, Hyesion pasti menang. Hyesion pasti menjadi juara. Akhirnya semua orang jadi yakin bahwa di Olimpiade Hyesion pasti menjadi juara. Semua orang mengeluh-elukan pada saat Olimpiade dimulai, pistol akan dibunyikan. Semua orang sorak-sorak, Hyesion, Hyesion, semua seperti itu. Akhirnya begitu pistol dibunyikan, semua lari seluruh dunia mengikuti perlombaan tersebut dan akhirnya pada saat mencapai finish ternyata begitu dihitung Hyesion cuma bisa menjadi juara ketiga. Semua orang Yunani tersebut kecewa karena kebetulan perlombaan tersebut diadakan di Yunani. Semua mengatakan bahwa Hyesion, kamu nggak mungkin lagi menjadi juara. Sudahlah, mereka semua kecewa. Usia Hyesion sudah 25 tahun. Setiap Olimpiade diadakan per 4 tahun. Anda bisa bayangkan. Jadi mereka semua memvonis, sudahlah Hyesion, kamu menyerah saja. Kamu cukuplah, kamu menjadi juara 3. Nggak mungkin deh. Nggak mungkin, usia kamu sekarang udah 25, nanti juga 29. Dari keluarganya pun sama, nggak mungkin lah. Ya kan, mereka semua mengatakan nggak mungkin. Tapi Hyesion, Bapak Ibu sekalian, luar biasa keyakinannya. Ya, Hyesion memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa saya tidak boleh memakai logika saya kalau saya ingin menggapai impian saya. Jadi kalau Anda ingin menggapai impian Anda jangan pakai logika Anda. Kadang-kadang impian Anda bisa Anda capai kalau Anda nggak pakai logika. Kalau Anda pakai logika, Anda kebanyakan mikir, mau melangkah mikir. Kalau Anda mau melangkah mikir, nggak bertindak, Anda tidak sukses. Sama dengan Hyesion ini. Maka Hyesion membuang logikanya dan dia tetap berlatih. Dan dia setiap hari berlatih selama 4 jam, kali 30 hari, ya kan? Kali 4 tahun. Anda bisa bayangkan, kali 12 bulan, kali 4 tahun. Berlatih terus setiap hari 4 jam, setiap hari 4 jam, setiap hari 4 jam. Tanpa kenal menyerah. Dia nggak peduli orang lain ngomong saya nggak bisa, saya nggak peduli. Yang penting saya berlatih terus. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, begitu Olimpiade 4 tahun berikutnya diadakan di Tokyo, akhirnya Hyesion bisa menjadi seorang juara. Nah, artinya di sini Bapak Ibu sekalian, Anda nggak perlu mendengarkan mereka. Walaupun mereka mengatakan Anda nggak bisa, Anda nggak mungkin bisa, sudahlah, menyerah saja. Ya, nggak usah pedulikan mereka Bapak Ibu sekalian. Anda jalankan terus bisnis ini, Anda presentasi terus. Anda luangkan waktu 2 jam, 3 jam setiap hari presentasi. Anda luangkan waktu 2 jam, 3 jam presentasi setiap hari. Anda lakukan follow up setiap hari. Maka saya yakin sekali 2 tahun yang akan datang, Anda akan tampil di sini menjadi seorang Silver Lion. Nah, saya juga memiliki sebuah cerita tentang seekor katak. Ya, seekor katak ini juga sangat luar biasa. Ini mengilhami saya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa ekor katak yang jatuh di kubangan pada saat itu. Kolam susu, ya, di kubangan kolam susu itu ada puluhan ekor katak di sana dan ada beberapa katak yang tidak masuk di situ. Jadi tidak terjebur di kubangan tersebut. Ada puluhan yang terjebur, tapi ada beberapa yang tidak terjebur. Dia di pinggir kubangan sana. Mereka melihat teman-teman yang kejebur, mereka berusaha untuk supaya bisa naik lagi.
Mereka berusaha untuk supaya bisa naik lagi. Dia dengan sekuat tenaganya, dia mengayunkan kakinya, mengayunkan tangannya supaya dia bisa lompat. Ya kan? Dan akhirnya satu persatu tenggelam. Dan dari situ orang yang kata yang ada di atas tadi komentar terus. Dia mengatakan, kata kamu nggak mungkin bisa deh. Sudahlah, kamu nyerah saja. Jadi mereka yang berusaha semua dikata-katain seperti itu. Kamu nggak mungkin bisa deh. Pokoknya kamu nyerah. Nyerah saja deh. Bisa mati dengan tenang daripada kamu nanti mati dengan capek. Katakan seperti itu. Semua dikatakan seperti itu, dan satu persatu akhirnya karena dengerin kalimat mereka, kompak ngomong, kamu nyerah saja. Akhirnya satu persatu mati, Bapak Ibu sekalian. Satu persatu menyerah. Oh ya benar juga deh, daripada gua capek, ya kan. Akhirnya dia mati dengan tenang, ya kan. Nah, tapi luar biasanya kalimat terus diungkapkan dari atas tadi, dari kata-kata yang lain. Nah, ada satu kata, Pak, yang dikata-katain tetap aja cuek. Dia terus saja seperti itu, berusaha lompat lagi, berusaha terus mengayunkan kaki, lompat lagi, terus menerus, ya nggak nyampe, belum nyampe. Akhirnya karena dilakukan terus menerus, luar biasanya Bapak Ibu sekalian, kolam susu tadi menjadi krim, akhirnya mengeras, dan akhirnya kata tadi bisa lompat, dan akhirnya dia selamat satu kata tadi. Dan luar biasanya teman-temannya ada di atas tadi ngejar kata tadi. Dia tanya, wah kamu luar biasa sekali, kok kamu bisa sampai seperti itu, sampai semua mengeras dan akhirnya kamu bisa selamat. Apa yang kamu lakukan? Bingung, ternyata kata tadi nggak jawab-jawab. Ternyata ujung cerita kata tadi budak, Bapak Ibu sekalian. Apa intinya itu? Intinya kalau Anda mau sukses Bapak Ibu sekalian di bisnis ini, jadilah kata budak. Nggak usah dengerin mereka yang mencoba mencuri impian Anda. Kalau Anda dikatakan bahwa Anda nggak mungkin sukses, jadilah kata budak, nggak usah dipikirin, buktiin aja, ya nggak? Jalankan terus Bapak Ibu sekalian, Anda pasti akan berhasil. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya lakukan di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang saya lakukan di mana semua tergantung kepada apa yang saya lakukan. Saya benar-benar bekerja keras untuk menjalankan bisnis ini, ya. Jadi pertama ternyata tadi saya sampaikan apa tips sukses saya, impian Anda, ya. Jadi kalau Anda sudah memiliki impian, maka sebagian besar pekerjaan Anda sudah Anda selesaikan. Tinggal pekerjaan kecil Anda, yaitu tindakan Anda. Apa yang Anda lakukan? Ya, teknisnya gimana? Apa yang harus Anda lakukan? Jadi impianlah yang akan menentukan Anda sukses. Karena impian adalah satu tujuan. Anda bisa bayangkan kalau Anda nggak punya impian, sama dengan Anda main sepak bola nggak ada gawangnya. Anda bisa bayangkan kalau Anda lagi main sepak bola, sehebat apapun Ronaldo, Pak. Anda bisa bayangkan kalau Anda lagi main, contoh misalnya, ini contoh permainan sepak bola. Kalau hari ini Anda tak ajak membayangkan, coba Anda sama-sama bayangkan, misalnya permainan antara Inggris dan Perancis. Inggris dan Perancis, atau mungkin Inggris dan Brasil. Kita lihat permainan Inggris dan Brasil, di situ ada Ronaldo, ada David Beckham dan lain-lain. Anda pasti bisa bayangkan bahwa ini pasti permainan yang sangat cantik sekali, sepak bola yang sangat luar biasa. Tapi luar biasanya kalau seandainya mereka lagi bermain bola, asik-asik lempar bola sana sini, tiba-tiba dua gawangnya dicabut, Pak. Nggak ada gawangnya. Sehebat apapun Ronaldo, bingung dia, Pak. Saya begitu mbak bola kemana nih, bola mau saya tendang, ya nggak? Dia pasti blunder, bingung, ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, itu terjadi kalau Anda nggak punya impian, Anda nggak punya arah untuk menjalankan bisnis ini, maka tetapkan dulu impian Anda. Impian sangat menentukan suksesnya Anda Bapak Ibu sekalian, maka tetapkan impian Anda. Semua orang yang sukses selalu bicara impian Anda. Orang yang sukses selalu bicara tentang impian Anda. Kenapa? Karena impianlah yang membuat Anda sukses. Karena impianlah saya bisa berdiri di sini Bapak Ibu sekalian. Terus selain impian apa yang harus Anda lakukan? Tentunya langkah yang kedua adalah Anda harus berani membayar harganya. Anda harus bekerja keras untuk meraih impian itu. Ya, jadi kalau Anda sudah bekerja keras, berjuang terus, lakukan apa? 7 langkah Anda lakukan setelah Anda memiliki impian. Anda lakukan presentasi, follow up dan lain-lain. Anda lakukan saja. Tanpa bekerja keras, saya yakin impian Anda tidak bisa Anda nikmati. Impian Anda hanya sekedar mimpi-mimpi belaga. Anda perlu bekerja keras Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Anda tidak di bisnis ini pun Anda pasti bekerja keras. Saya yakin Anda sekarang kalau Anda bekerja pagi pulang malam, Anda pagi pulang malam setiap hari, Anda juga bekerja keras. Siapa bilang nggak bekerja keras? Hanya Anda mengalih posisi, Anda bekerja keras di sana sementara, tapi di sini Anda lebih fokusnya. Akhirnya suatu saat nanti Anda nggak perlu lagi kerja keras di sana, Anda tinggal santai-santai hidup Anda, uang akan mengejar Anda. Enak kan? Jadi di sini harus Anda bayar harganya dengan bekerja keras, ya. Nah, terus langkah ketiga setelah bekerja keras, apa yang harus Anda lakukan? Jangan pernah Anda berhenti sebelum Anda sukses. Jadi kalau Anda tidak berhenti sebelum Anda sukses, maka dijamin Anda pasti sukses. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang gagal di bisnis ini. Anda tahu, nggak ada orang gagal lah. Yang ada hanya orang yang berhenti sebelum waktunya. Sebelum passive income berhenti, ya dia nggak gagal sebenarnya, ya nggak? Coba kalau dia berhenti setelah passive income, Anda jadi bronze lion itu berhenti santai-santai di rumah nggak apa-apa, Pak, Anda dibayar terus, ya nggak?
Jadi berhentilah sesudah waktunya. Kalau Anda berhenti sebelum waktunya ya akan Anda alamin orang bilang Anda gagal. Padahal Anda memang berhenti sebelum saatnya. Ya, kalau Anda misalnya sudah bintang 8, Anda sudah bronze lion, Anda sudah silver lion, Anda mau santai pun di rumah Anda dapat uang, Pak. Nah, tergantung Anda. Anda maunya kalau bronze lion sudah cukup nggak masalah. Ya, kalau Anda misalnya mau jadi diamond, ya bekerja lebih keras. Karena saya juga masih ingin jadi diamond, maka saya harus masih bekerja keras. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang saya alamin dari bisnis ini dan perlu juga saya sampaikan pada Anda. Saya juga memiliki banyak tetangga di sana, tidak ada satu orang pun yang join di bisnis ini. Lucu kan? Lucu, Pak, menurut saya. Di sana pada saat saya jalankan bisnis ini banyak orang yang jauhin saya setelah saya jalan di bisnis ini. Ketemu saya takut, Pak. Saya nggak tahu kenapa mereka kok ketemu saya takut. Ya kan, mungkin takut diajak jadi orang kaya. Lucu kan? Ya. Kalau diajak jadi orang miskin takut nggak masalah, ya nggak? Tiap kali ketemu saya, Pak, saya ngobrol-ngobrol dengan tetangga gitu, sudah tahu dia tiba-tiba saya lagi ngobrol enak-enak, ayo dong main ke rumah gitu kan. Apalagi sekarang sudah dapat BMW, Pak. Tiba-tiba dia nyeletuk, waduh Pak, saya dulu juga pernah Pak jalanin MLM yang itu, Pak, saya gagal, Pak. Loh, siapa yang nanya? Saya nggak nanya. Dia takut yang prospek gitu loh, Pak, bahwa dia sudah pernah gagal, maksudnya jangan diprospek lagi gitu, maksudnya saya tahu, ya kan? Tapi siapa yang mau prospek dia? Saya mau ngobrol-ngobrol biasa, ya nggak? Nah, jadi itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang takut diajak untuk sukses. Tapi nggak masalah, saya udah ada buktinya, Pak. Sudah punya BMW pun orang masih seperti itu. Sama seperti saya pada saat saya belum punya apa-apa. Tapi memang itulah manusia. Banyak orang yang tidak sepaham dengan kita. Tapi nggak masalah. Kalau Anda mau jadi bronze lion, kalau Anda sudah menemukan 2 orang saja yang mau bekerja seperti Anda jadi bronze lion, Pak. Dan Anda cari terus, presentasi terus. Anda ketemu 3 orang saja yang mau menjalankan bisnis ini sama seperti Anda pasti jadi silver lion. Enak sebenarnya. Nggak perlu jutaan orang, Pak, nggak perlu. Anda menemukan 3 orang saja yang mau jalanin bisnis ini. Ya, dan Anda menemukan orang itu pasti dari orang-orang yang negatif semua, Pak, pasti. Anda ketemu ditolak, baru ketemu orang yang bagus, ya. Karena proses di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, ada yang sukses di awal. Jadi Anda nggak usah ngiri kalau misalnya ada orang yang begitu nyponsori langsung jalan. Mungkin ada di antara Anda yang selalu melihat, oh itu loh langsung sukses. Anda orang sukses di awal, jadi begitu mensponsori 1 orang langsung jalan. Tapi ada orang yang sukses di tengah, Pak. Begitu sponsori ditolak, begitu beberapa puluh baru ketemu 1 orang dan dia jalan. Tapi ada juga ini orang yang agak apes sedikit, tapi dia ditolak terus, terus puluhan baru dia ketemu 1 orang dan dia jalan. Nah, persoalannya pada saat Anda ditolak itu, siap nggak Anda menjalankan terus? Nah, sayangnya banyak sekali orang yang nggak siap seperti itu. Begitu ditolak 10 orang dia sudah berhenti. Dia nggak pernah berpikir bahwa mungkin garisnya adalah kamu akan menemukan orang ke-11 dan orang ke-11 inilah yang nantinya akan jadi diamond di bawah kamu. Tapi karena Anda berhenti Bapak Ibu sekalian, akhirnya orang ke-11 tadi sayangnya disponsori orang lain. Ya enggak? Betul enggak? Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Jangan pernah Anda berhenti, Pak. Presentasi terus saja, Pak. Lakukan presentasi terus. Anda pasti akan ketemu orang yang akan join di bawah Anda. Ya. Prosesnya harus Anda lewati Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang sukses dengan gampang, semua melalui proses perjuangan. Semua selalu melalui proses perjuangan dan luar biasanya perjuangan saya menjalankan bisnis ini setelah saya mencapai peringkat bronze lion pada saat itu saya mengalami suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, ini juga sebagian saya ceritakan di majalah saya bahwa saya mengalami goncangan karena sponsor saya nyeleweng ke MLM lain. Ya kan? Dan akhirnya ngajak salah satu frontline saya masuk ke MLM lain dan salah satu frontline bintang 8 saya ngajak kaki saya yang lain. Di situ diacak-acak semua. Kaki saya ada beberapa bintang 7 diacak-acak, akhirnya beberapa bintang 7-nya kacau semua, akhirnya bintang 8 yang ada di atasnya ini jadi kacau juga. Akhirnya dia juga lompat ke tempat yang lain. Jadi totalnya ada lebih kurang sekitar 3 bintang 8 dari 3 frontline saya yang hilang. Tapi yang pasti ini bisnis saya, Pak. Saya yakin kalau orang lain bisa, masa saya nggak bisa. Akhirnya saya bertahan terus menjalankan bisnis ini. Itu proses yang benar-benar ujian yang paling berat bagi saya. Kenapa? Karena saya sudah membangun bersusah payah, bekerja keras sekali. Tapi di satu titik yang harusnya saya sudah menikmati, ternyata ada orang yang merusaknya. Tapi saya nggak peduli itu Bapak Ibu sekalian. Ini bisnis saya. Dan akhirnya perjuangan saya buktikan selama 2 tahun saya jalankan bisnis ini. Saya mencapai posisi silver lion dan saya mendapatkan penghargaan dari Mr. Lee Junjuan sebuah mobil BMW. Itu adalah proses perjuangan yang sangat panjang sekali. Proses perjuangan yang sangat panjang sekali. Kenapa? Karena saya benar-benar berjuang lagi dari awal Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tahu pasti bahwa Tuhan selalu memiliki rencana untuk saya. Kenapa saya harus seperti itu? Berarti Tuhan meminta saya, kamu belajar lagi biar kamu menjadi pemimpin yang lebih luar biasa.
Jadi akhirnya dari perjuangan saya lakukan, dan hasil dari bisnis yang sekarang ini saya bangun ulang Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada beberapa bintang 8. Jadi ada lebih kurang sekitar setiap kaki saya itu ada lebih kurang sekitar, ada satu kaki saya ada 3 bintang 8 baru yang nongol, ada satu kaki saya ada 2 bintang 8, dan ada satu kaki saya juga ada 1 bintang 8. Ada 3 bintang 8 yang hilang tidak jadi masalah bagi saya. Toh akhirnya nongol lagi bintang 8 baru. Jadi patah tumbuh hilang berganti Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda membaca sebuah majalah sukses saya, proses perjalanan itu sebenarnya berat sekali, tapi saya yakin obat saya adalah action. Saya lakukan presentasi terus, saya nggak sempat mikirin yang negatif, ya. Akhirnya pun toh membuat saya bisa menjadi seorang Silver Lion, ya. Jadi pelajarannya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah Anda pikirkan kalau ada sponsor Anda yang mungkin melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya. Ada diiming-imingi, oh ini loh MLM lebih bagus. Biasanya orang yang selalu ngiming-imingi lebih bagus itu biasanya pahitnya belakangan. Jadi Anda jangan terlalu mudah percaya, karena terbukti Bapak Ibu sekalian, data-data yang ada pada bulan Januari yang lalu, itu 3 orang yang tadinya harusnya saat downline saya itu juga mendapatkan BMW bersama-sama dengan saya, tapi karena dia kacau, akhirnya dia tidak bisa dapatkan itu. Ya kan? Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya belum tentu di tempat lain yang mereka ngomong manis-manis, biasanya itu Anda ditipu Bapak Ibu sekalian. Biasanya dia supaya mempengaruhi Anda supaya join di sana. Maka Anda jangan pernah pikirin. Anda harus berpegang kepada upline aktif Anda. Anda harus berpegang kepada upline yang benar-benar Anda percayai akan membantu Anda untuk sukses. Ya, jangan pikirkan, karena toh ini bisnis Anda. Jadi Anda kalau ditinggal upline-nya nggak usah pikirin, Pak. Saya dari join, saya jalankan bisnis ini, saya merasa saya sendirian jalankan bisnis ini. Tapi ini bisnis saya dan terbukti saya bisa besar. Jadi Anda nggak usah khawatir. Anda beruntung sekali kalau sekarang ada upline Anda. Anda harus bekerja bersama dengan mereka. Ya, tapi bagi Anda yang ditinggal oleh upline Anda nggak aktif, nggak usah dipikirin, Pak. Nggak usah dipikirin, ini bisnis Anda. Kalau nanti ada bintang 8, yang kaya Anda, bukan sponsor Anda. Sekarang bukti nyata Bapak Ibu sekalian, saya jadi Silver Lion, yang sukses saya, bukan sponsor saya. Sponsor saya mau ngapain, saya nggak ada urusan Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini juga sama. Kalau Anda disponsori bisnis Anda cukup mengucapkan terima kasih karena Anda telah dijebloskan di bisnis yang benar. Setelah itu apa yang mereka lakukan Anda nggak usah pikirkan. Sekarang adalah tugas Anda untuk membuat Anda sukses. Ingat, tugas Anda membuat Anda sukses, itu yang paling penting. Oke Bapak Ibu sekalian, saya memiliki sebuah cerita. Nah, cerita ini terjadi di sebuah bandara di Soekarno-Hatta. Di sana ada sebuah perkenalan Bapak Ibu sekalian, ya. Perkenalan antara anak muda dan seorang ibu-ibu yang sudah separuh baya. Nah, di bandara di sebuah hanggar di sana mereka lagi menunggu untuk pemberangkatan pesawat tujuan ke Australia. Nah, akhirnya pada saat berkumpul tadi, anak muda tadi kebetulan duduknya dekat dengan ibu-ibu tadi. Anak muda tadi bertanya sama ibu-ibu tadi, "Ibu mau kemana?" dia tanya. "Oh ya, nak, saya kebetulan mau ke Australia, nak. Kalau adik sendiri mau kemana?" "Saya juga ke Australia, Bu." Orang muda tadi nanya lanjut, "Ibu ke Australia ada acara apa, Bu?" "Oh, kebetulan saya ke Australia ini, saya mau menghadiri wisuda salah satu anak saya yang terakhir. Kebetulan lagi di wisuda, itu tepatnya 3 hari yang akan datang. Jadi saya memang sengaja hadir ke sana untuk menghadiri wisudanya." Anak muda tadi nanya lagi, "Wah, luar biasa dong, Bu, anak ibu yang terakhir sudah kuliah di Australia dan sekarang sudah lulus ya, Bu, ya. Tentunya ibu sudah bebas sekali. Nah, boleh nanya, Bu, kira-kira ibu anaknya ada berapa, Bu? Dan mereka tentunya sukses semua," dia kata seperti itu anak muda tadi. Nah, ibu tadi cerita akhirnya karena ditanya. "Oh iya, dia akhirnya cerita, anak saya semua ada 8. Anak kedua saya kebetulan dia seorang dosen pasca sarjana dan kuliahnya kebetulan anak saya yang kedua ini juga di luar negeri. Terus anak yang ketiga saya juga dia seorang dokter, anak keempat saya seorang insinyur teknik sipil, kelima saya, wah pokoknya semua sukses semua, Pak. Dari anak yang kedua sampai ke-8 itu semua sukses luar biasa," dia katakan. "Pokoknya semua punya gelar dan sukses dalam hidupnya," gitu katanya. Nah, terus akhirnya anak tadi heran, kenapa ibu ini yang diceritain kok anak kedua sampai 8, anak pertama kemana? Dibingung kan? Dia tanya akhirnya, "Oh iya, Bu, tadi apa ibu lupa? Tadi yang ibu ceritakan kok hanya anak kedua sampai anak ke-8. Terus anak kemana? Anak yang pertama ibu gimana? Apakah hidupannya juga sukses seperti itu?" Gitu kan. Ditanya, "Oh iya, anak saya yang pertama. Kebetulan anak saya yang pertama adalah distributor Tiansi, nak." Dia katakan seperti itu. Terus anak tadi jawab, "Waduh, kalau gitu ibu kecewa sekali dong. Anak saya yang kedua sampai ke-8 semua sukses luar biasa. Anaknya yang pertama cuma distributor Tiansi." Kan ibu nyesal sekali dong kalau gitu, kecewa sama anaknya yang pertama. Dia tanya seperti itu anak muda. Nah, terus ibu tadi menjawab, "Oh tidak, nak. Justru saya sangat bangga dengan anak saya yang pertama. Karena adik-adiknya semua sukses seperti itu. Karena semua yang membiayai adalah anaknya yang pertama." Kisah
kisah ini akan bisa terjadi kepada Anda. Entah mungkin 5 tahun yang akan datang, entah mungkin itu 10 tahun yang akan datang, tapi itu bisa terjadi kepada Anda. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian di sini. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sesalin pada saat saya bisa sukses seperti ini? Yang saya sesalin adalah satu hal. Saya bisa berdiri di sini Bapak Ibu sekalian, tapi ayah saya sudah tidak bisa melihat saya. Ayah saya sudah tiada Bapak Ibu sekalian. Saya sangat menyesal sekali, padahal saya ingin membuat orang tua saya bangga. Saya ingin membuat mereka bahagia, karena mereka melahirkan saya tidak sia-sia. Tapi ayah saya sudah tiada. Saya bisa lahir, saya bisa berdiri di sini karena saya keluar dari rahim seorang ibu. Orang yang saya cintai dalam hidup saya. Mungkin ibu saya saat ini sangat bangga melihat saya. Doanya berkali-kali mendoakan agar saya bisa sukses Bapak Ibu sekalian. Saya tahu sekali bahwa ibu saya siang malam mendoakan saya agar hidup saya bisa sukses. Dan apa yang sudah bisa saya lakukan? Kalau seandainya ibu saya mengandung saya selama 9 bulan, melahirkan saya, membesarkan saya dengan kenakalan-kenakalan saya, sampai saya di usia yang bisa dilepaskannya. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh ibu saya ini tidak bisa dibeli dengan uang seberapa pun jumlahnya Bapak Ibu sekalian. Seandainya ibu saya berikan gunung emas untuk membeli apa yang telah ibu lakukan kepada saya, itu semua tidak ada gunanya. Dan apa yang harus saya lakukan untuk ibu saya? Saya hanya ingin mengatakan kepada ibu saya bahwa ibu tidak sia-sia melahirkan orang seperti saya. Karena ibu telah melahirkan orang yang bisa merubah hidup orang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda di ruangan ini yang saat ini masih memiliki orang tua, Anda masih memiliki ayah, Anda masih memiliki ibu. Berbahagialah Anda, karena Anda masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu untuk mereka. Apa yang sudah Anda lakukan sampai hari ini? Apakah Anda sudah buat orang tua Anda tersenyum? Apakah Anda sudah buat ibu Anda tertawa melihat Anda, senang melihat Anda sukses? Anda tidak ingat bahwa dari kita lahir, dari kita kecil, kita selalu menyusahkan mereka. Ibu dengan ikhlas, ibu kita ikhlas, dia tidak pernah bersedih Bapak Ibu sekalian. Dia ikhlas sekali, walaupun selalu kita nakal, selalu pada saat kita lagi disayang tapi kita nakal. Tapi mereka, orang-orang tua kita, mereka ikhlas melakukan semua itu. Tapi sudahkah kita berpikir untuk membalas apa yang telah mereka lakukan untuk kita? Sampai kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Maka jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Anda, bangkitlah saudara-saudaraku, lakukan hari ini, berikan yang terbaik untuk mereka. Anda akan sangat menyesal jika mereka telah meninggalkan Anda dan Anda baru sukses Bapak Ibu sekalian. Berikan yang terbaik mumpung Tuhan memberikan kesempatan pada Anda. Karena kalau Anda tidak memberikan sesuatu kepada mereka, mungkin mereka bisa menerima, tapi apakah Tuhan bisa menerima Bapak Ibu sekalian? Hari ini saatnya Anda untuk sadar bahwa Anda bisa berbuat yang lebih baik dari hari kemarin. Anda harus buktikan untuk orang-orang yang Anda cintai bahwa Anda harus jadi yang terbaik. Anak saya sudah terlahir, saya tidak mau suatu saat nanti, begitu anak saya sudah dewasa, mereka mengatakan kepada saya, gara-gara bapak saya tidak bisa sukses hidup saya. Gara-gara bapak tidak sekolahkan saya, sekolah tinggi, saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Gara-gara bapak tidak mendidik saya dengan baik, saya tidak bisa menjadi orang sukses. Saya tidak mau. Yang saya inginkan adalah, begitu anak saya dewasa, dia akan memeluk saya. Dia katakan pada saya bangga memiliki ayah seperti Anda. Anak yang membuat saya berjuang di bisnis ini, yang membuat saya harus bekerja keras di bisnis ini, yang membuat saya tidak mau menyerah di bisnis ini, karena saya tidak mau dia nanti hidupnya akan sengsara. Saya mau membuat hidup anak saya menjadi bahagia. Dan bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan untuk anak-anak Anda? Apa yang Anda lakukan untuk keluarga-keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu sekalian? Selama nafas masih kita miliki, berarti Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berbuat. Selama kita masih bisa berada di dunia ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita melakukan sesuatu. Maka bangkitlah saudara-saudaraku. Dan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menampilkan orang yang saya cintai, orang yang selalu mensupport saya, yaitu istri saya dan juga anak saya untuk tampil ke depan. Saya juga ingin membawa anak saya.
Saya ingin membuat mereka bahagia dalam hidupnya. Hanya satu yang harus saya lakukan, saya harus sukses. Bagaimana dengan Anda? Lakukan yang terbaik untuk hidup Anda, saudara-saudaraku. Karena tugas Anda untuk mewujudkan impian Anda dan impian semua orang yang Anda cintai. Dan satu hal pesan saya, kalau Anda ingin betul-betul menikmati kehidupan kesuksesan Anda, 3 hal ini yang saya yakin saya lakukan dan membuat saya sukses. Dan saya yakin sekali kalau Anda juga melakukan 3 hal ini, Anda juga pasti bisa sukses. Yang pertama, kalau Anda mau sukses dalam hidup Anda harus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau Anda percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka 50% Anda sudah sukses dalam hidup Anda. Nah, yang kedua, Anda harus percaya kepada diri Anda sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda dilahirkan oleh Tuhan di dunia ini untuk sukses. Anda harus percaya kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda percaya itu, maka 75% Anda sudah berhasil. Dan sisanya 25% lagi, Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus berjuang dari hari ini, lakukan yang terbaik, bekerja keras, maka sukses pasti aja jadi milik Anda. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.